Kemudian, Suryong pun langsung menyerap ki kotor dari tubuh Puan Sihir Nen Sadao. Seketika itu juga, Puan Sihir Nen Sadao berteriak karena rasa sakit akibat efek penyerapan ki kotor yang dilakukan Suryong. Kalian, bawa dan antar Yomin ke tabib iblis. Jika ditanya, bilang aku yang mengutus kalian. Dia akan merawatnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Ucap Suryong memberi instruksi ke Won Kang juga Soyu. Mendengar perintah gurunya itu, sejenak Won Kang juga Soyu pun merasa kebingungan. Cepat, ucap Suryong lagi, membentak Won Kang dan Soyu. Mendengar bentakan Suryong, Won Kang dan Soyu pun bergerak membawa Yomin ke tabib iblis sesuai perintah Suryong. Lepas, ku bilang lepaskan aku, teriak Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong. Diamlah, saut Suryong, sembari menghempaskan kelapa Puan Sihir Nen Sadao. Aku menyelamatkanmu bukan karena aku mau, terang Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Aku membuat sekolah bela diri untuk mengacaukan kultus darah. Tak kusangka, aku bertemu orang tak bersalah yang terseret ke dalamnya, gumam juga Suryong di dalam benaknya. Ada sesuatu yang harus kudengar darimu, jadi aku akan membantu mengatasi ini, lanjut ucap Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Sakit, tolong lepaskan aku, rintih Puan Sihir Nen Sadao menahan rasa sakitnya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Suryong telah selesai menyerap ki kotor dari tubuh Puan Sihir Nen Sadao. Apa yang kau lakukan padaku? Rasa sakit yang merasuki tubuhku kini hilang, ucap Puan Sihir Nen Sadao merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Aku menghapus ki rusak yang ada di tubuhmu karena sirkulasi yang keliru. Aku melenyapkan sumber kegilaannya, jadi kau tidak akan kejang lagi seperti tadi, jelas Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao sembari duduk tepat berhadapan dengannya. Apa? Itu tidak masuk akal, sahut Puan Sihir Nen Sadao yang tidak menyangka akan hal itu bisa dilakukan. Seharusnya kau bisa merasakan kondisi tubuhmu sendiri, ucap lagi Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Kalau begitu ini sungguh, ucap lagi Puan Sihir Nen Sadao, tetapi seketika ucapannya disela Suryong. Terlalu cepat untuk merasa senang, karena jika kau memakai seni bela diri es, kau akan mengalami gejala itu lagi, jelas Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Sudah puluhan tahun sejak kau mempelajari seni bela diri es kan, kau harus menyerah dengan itu jika kau tidak mau menggila lagi. Tapi itu sama saja seperti menyuruh seniman bela diri untuk selesai, terang Suryong lagi ke Puan Sihir Nen Sadao. Kalau berarti aku bisa menjaga kewarasanku, tidak masalah jika aku tidak memakai seni bela diri es lagi, sahut Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong. Pemikiran bagus, kalau begitu mari dengar. Bagaimana kau mempelajari seni bela diri es? Tanya Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Lalu Puan Sihir Nen Sadao pun menceritakan panjang lebar sejarah bagaimana ia dapat mempelajari seni bela diri es tersebut ke Suryong. Begitu rupanya, sahut Suryong. Kemungkinan ada puluhan korban lain selain Puan Sihir Nen Sadao. Pikir Suryong memperkirakan bahwa tidak hanya Puan Sihir Nen Sadao saja yang mempelajari seni bela diri es tersebut. Puan Sihir Nen Sadao, kau ingin balas dendam pada kultus darah kan? Aku ada rencana. Jika kau menguasai lembah Durjana, maka pada akhirnya seketika saja ucapan Suryong itu disela kembali oleh Puan Sihir Nen Sadao. Maaf, harus kutolak, ucap Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong. Kenapa? Kau ingin balas dendam kan? Tanya Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Tiba-tiba saja Puan Sihir Nen Sadao pun bersila seperti akan berkultivasi di depan Suryong. Di tengah ketidakwarasanku, yang ada di benakku hanya balas dendam selama 20 tahun terakhir. Tapi aku sadar kalau itu semua sia-sia, ucap Puan Sihir Nen Sadao menanggapi pertanyaan dari Suryong. Kalau itu keputusanmu, maka apa boleh buat, sahut Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao. Tunggu, aku ingin meminta bantuan sebelum kau pergi. Ada sesuatu yang ingin kuberikan pada anak itu, Yomin, ucap lagi Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong. Kenapa minta bantuanku? Tanya Suryong. Karena aku tak akan bisa bertemu dengannya lagi, sahut Puan Sihir Nen Sadao sembari mengeluarkan teknik esnya. Melihat itu, sontak saja Suryong berteriak memperingati Puan Sihir Nen Sadao. Lagi pula, ini yang terakhir, lanjut ucap Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong sembari mengeluarkan inti energi esnya. Setelah Puan Sihir Nen Sadao mengeluarkan inti energi esnya dari dalam tubuhnya, seketika energi itu pun mengeluarkan sinar yang menyilaukan di sana. Kristal es, ucap Suryong yang kaget setelah menyadarinya. Aku hanya mengumpulkan energi yin murniku. Berikan ini pada anak itu, dia pasti kesakitan karena aku.
pinta Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong sembari memberikan inti energi es miliknya. Ini energi yen yang kukumpulkan seumur hidupku, jadi energinya akan banyak. Kalau kau butuh, ambil saja sedikit. Lanjut ucap Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong. Aku memang butuh, aku pasti akan menggunakannya, balas Suryong sembari menerima inti energi tersebut. Baguslah, selama ini aku hanya membuat luka, namun kini aku bisa membantu walau hanya sedikit, ucap lagi Puan Sihir Nen Sadao dengan nada suara yang semakin lemah. Ini pasti menjadi akhir hayatmu. Ada pesan terakhir? Tanya lagi Suryong ke Puan Sihir Nen Sadao, tetapi ia sudah tidak dapat merespon kembali. Setelahnya, scene pun berganti. Terlihat Yenho berteriak memanggil Suryong sembari berlari mendekatinya. Melihat kedatangan Yenho itu, seketika saja Suryong pun menjadi sedikit kaget karenanya. Ya ampun, bagaimana dengan kondisimu? Kau kotor dan bajumu sobek-sobek, ucap Yenho yang sangat terharu melihat kondisi Suryong. Tunggu, apa sudah jelas kau tidak datang sendirian? Tenanglah, oke? Tahu Suryong dengan ekspresi yang risih melihat tingkah Yenho ke dirinya. Tiba-tiba, dengan energi ki yang membara yang terpancar dari tubuhnya, Maegu Creon pun dengan ekspresi yang sangat kesal menyapa cucunya itu. Anak nakal ini, ucap Maegu Creon ke Suryong. Menyadari ada aura kakeknya yang ia rasakan, seketika itu juga Suryong menjadi sangat panik karenanya. Apa kau terluka? Kau baik-baik saja kan? Tanya Maegu Creon ke Suryong. Aku baik-baik saja. Dibanding penampilanku, jawab Suryong dengan sedikit gugup ke kakeknya itu. Hah? Tapi bekas-bekas itu ada yang bisa melukai Maegu Creon seperti ini. Siapa sebenarnya? Pikir Suryong bertanya-tanya di dalam benaknya setelah melihat kondisi dari kakeknya. Kakek, siapa yang memberi luka? Tanya Suryong ke kakeknya. Aku adu mekanik dengan seseorang bernama Blue Eye Ghost di pintu masuk. Dia seorang master yang luar biasa, jawab Maegu Creon ke Suryong. Kalau Blue Eye Ghost itu masuk akal. Waktu pertama bertemu, aku sedang sibuk, jadi aku lewat saja. Tapi kalau itu benar-benar seni bela dirinya, gumam Suryong lagi di dalam benaknya, mengingat kembali Blue Eye Ghost. Kakek, menyelesaikan dia? Tanya lagi Suryong ke Maegu Creon. Setelah beberapa serangan, dia dan dua bajigur lainnya langsung kabur. Tapi omong-omong, Blue Eye Ghost memberitahu kakek julukanmu, ucap Maegu Creon ke Suryong. Mendengar ucapan kakeknya itu, seketika saja Suryong kembali menjadi sangat panik karenanya. Orang mesum berwajah giok, ucap Yenho, menyebutkan julukan Suryong di lembah Durjana sembari menahan tawanya. Kakak, kudengar kau memperkenalkan diri sebagai master dari teknik dan seni bela diri seksual, ucap lagi Yenho menyindir Suryong. Mendengar hal itu, seketika saja Suryong mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Blue Eye Ghost, bajigur kau, gumam Suryong mengumpat kesal ke Blue Eye Ghost. Bocah ini, apa yang sebenarnya kau lakukan di luar? Julukan ayahmu adalah tuan muda berwajah giok, tapi anaknya lebih pedas lagi, teriak Maegu Creon yang kesal ke Suryong karena julukan Suryong dan ayahnya mirip-mirip. Melihat kekesalan kakeknya itu, sontak saja Suryong mundur menjauh dari kakeknya. Kakek, ini salah paham. Aku tidak membuat julukan itu. Bajigur itu, Won Kang yang membuatnya, ucap Suryong membela dirinya. Mendengar pembelaan diri yang diucapkan cucunya itu, seketika saja Maegu Creon semakin kesal dibuatnya. Diam kau, bentak Maegu Creon sembari bersiap mengejar cucunya itu. Aku akan melepaskan burungmu dan memulihkan ketertiban di Murim, teriak lagi Maegu Creon sembari mengejar-ngejar Suryong. Apa hubungannya burungku dengan ketertiban Murim? Saut Suryong menanggapi kekesalan kakeknya itu. Mendengar respon dari Suryong, Maegu Creon pun semakin kesal dibuatnya. Sini kau, sekarang juga, teriak lagi Maegu Creon sembari terus mengejar cucunya itu. Tolong aku, teriak Suryong. Sementara itu, Yenho hanya bengong sambil melihat kelakuan kakek dan cucunya yang konyol. Kemudian, Nam Gongsu dan Sang Wong menghampiri Suryong yang sedang diberi pengajaran oleh kakeknya. Baik Suryong, sapa ketus Nam Gongsu ke Suryong. Kenapa? Apa? Kau sedang melihat apa? Saut Suryong berespon sapaan Nam Gongsu. Sementara Maegu Creon berusaha mengembalikan sikapnya seperti semula. Membuat insiden besar seperti ini, sekembalinya ke perguruan, kau akan menerima teguran keras. Organisasi orang tua murid sekolah ingin kau segera dipecat, ucap Nam Gongsu ke Suryong. Hah?
Jadi sekarang kau mengancam akan memecatku? Saud Suryong menanggapi ucapan Nam Gongsu. Astaga, siapa yang mau dipecat? Jangan berpikir untuk lolos begitu saja setelah melakukan hal seperti ini. Kau harus mengajari muridmu dengan mempertaruhkan hidupmu mulai sekarang. Jelas Nam Gongsu ke Suryong. Hah? Apa? Lagi pula, aku akan terus bekerja keras. Saud Suryong. Bajigur ini juga tidak normal. Gumam juga Suryong menilai sikap Nam Gongsu. Tapi guru, di mana yang lain? Tanya Sang Wong ke Suryong, menyela obrolan gurunya dan Nam Gongsu. Aku hendak mencari mereka, jawab Suryong ke Sang Wong. Beberapa saat kemudian, mereka semuanya pun tiba di tempat sang tabib iblis Lembah Durjana. Terlihat di sana sang tabib bersujud di hadapan Mai Gukreon dan yang lainnya. Kami akan menyerah bagaimanapun juga. Aku sudah merawat semua muridmu, ucap sang tabib. Kerja bagus tabib iblis. Rahasiakan kalau kau mengabdikan kesetiaanmu padaku, ucap Suryong melalui telepati ke sang tabib iblis. Siapa? Saud sang tabib. Luka-luka para murid pulih dengan cepat berkat perawatan khusus tabib iblis. Masalahnya tinggal Yaomin. Pikir Suryong menilai kondisi para murid-muridnya. Energi miliknya telah diserap, jadi sangat parah. Bahkan jika dia bangun, dia tidak bisa sesehat sebelumnya, ucap sang tabib ke Mai Gukreon, memberitahukan kondisi Yaomin. Kakek, bisa kakek aja yang lain keluar sebentar. Aku akan mengobati dia, ucap Suryong ke Mai Gukreon. Setelahnya, Suryong pun memulai pengobatannya ke Yaomin dengan cara mentransferkan energi yang telah diberikan Puan Sihir Nen Sadao ke Yaomin, membagi sejumlah besar energi yin di dalamnya dengan menyimpan setengahnya di perut bawah Yaomin dan setengahnya lagi untuk dirinya. Persiapkan dirimu, kita tidak hanya akan berlatih teknik Qinggong, tetapi seni bela diri es juga, ucap Suryong ke Yaomin. Setelah itu, mereka mengawal para penjahat yang terikat ke kantor pemerintah terdekat. Apa? Jadi menaklukkan Lembah Durjana dengan kurang dari 10 orang. Bahkan 5 orangnya belum berusia 20 tahun. Mereka hanya murid. Perguruan Azure Dragon benar-benar, ucap salah satu prajurit pemerintah, menilai kelompok Suryong yang telah berhasil menaklukkan Lembah Durjana. Para seniman bela diri yang lihai dan kuat sudah kabur. Kami hanya menangkap sisa-sisanya saja. Terang Mai Gukreon melaporkan situasinya ke para prajurit pemerintah. Tak lama kemudian, rumor yang sulit dipercaya mulai menyebar di Kangho. Setelahnya, terlihat rombongan Suryong akan bergerak kembali ke perguruan Azure Dragon. Ayo kita pergi juga, ucap Yanho ke Suryong. Kalian pergi duluan, saud Suryong. Ah, ada yang ketinggalan. Aku akan segera menyusul, ucap Suryong dengan sedikit canggung ke kakeknya. Sejenak, mereka bertiga hanya terdiam dan bingung melihat sikap Suryong itu. Tak lama, mereka pun menuruti apa yang Suryong katakan dan bergegas pergi kembali ke perguruan Azure Dragon. Jangan terlambat, ucap lagi Suryong ke mereka bertiga dengan sangat ramah. Cukup, keluarlah, ucap Suryong, memberi instruksi ke seseorang yang sedang bersembunyi di sekitar tempat Suryong berada. Ternyata itu adalah Blue Eye Ghost yang telah keluar dari persembunyiannya karena sudah diketahui oleh Suryong. Rupanya kau sudah tahu, saud Blue Eye Ghost ke Suryong. Kau terus-menerus menatapku, mana mungkin aku tidak tahu. Jadi apa maumu? Tanya Suryong ke Blue Eye Ghost. Biar kutanyakan langsung ke intinya. Apa kau bagian dari kultus darah? Ucap Blue Eye Ghost ke Suryong dengan sorot mata yang sangat tajam menatap ke Suryong. Kultus darah? Ada apa menyebut itu tiba-tiba? Saud Suryong balik bertanya ke Blue Eye Ghost. Jangan pura-pura bodoh. Ada yang bilang dia melihatmu berubah menjadi sosok dengan mata dan rambut merah crimson saat kau berdebat melawan Bloodhand Demon. Jelas Blue Eye Ghost ke Suryong. Mata dan rambut merah crimson? Aku tak paham maksudmu, saud Suryong menanggapi ucapan dari Blue Eye Ghost. Sudah jelas itu Heaven Defying Mystic Art. Hanya para darah iblis terbaik dari kultus darah yang bisa mempelajarinya. Biar kutanya lagi, apa kau iblis darah? Ucap lagi Blue Eye Ghost bertanya ke Suryong. Bukan, saud Suryong menjawab pertanyaan dari Blue Eye Ghost. Kenapa kau terus berdalih, darah iblis? Kau tidak bisa menipu mataku, ucap kesal Blue Eye Ghost ke Suryong. Mata itu, rupanya benar. Tak habis pikir aku bertemu murid seni bela diri Blue Eye di sini. Gumam Suryong dalam benaknya setelah melihat kemampuan mata dari Blue Eye Ghost. Sudah kubilang bukan, ucap juga Suryong sembari mengaktifkan teknik miliknya.
Sesuai dugaan dasar bajigur, Umpat kesal Blue Eye Ghost setelah melihat Suryong telah mengaktifkan teknik Heaven Defying Divine Art miliknya. Tiba-tiba, Blue Eye Ghost terbatuk sembari menundukkan pandangannya. Apa dia menghindari tatapan iblis darah? Gumam Suryong setelah melihat sikap aneh dari Blue Eye Ghost. Hari di mana aku bisa balas dendam akhirnya tiba. Akan kuakhiri kau iblis darah dan membalaskan dendam teman lamaku. Selesailah, teriak Blue Eye Ghost sembari melesat menyergap Suryong yang telah mengaktifkan teknik Heaven Defying Divine Art miliknya.